Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah dari kelompok 5 Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD kelas 1A PGSDA UNY 2020. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya di kelompok 5, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, kemudian rekan saya Aura Suci, Arum Sartika, Fadilah Salma, dan juga Islam Dewana akan menyampaikan materi tentang hakikat, kemudian fungsi, sifat, dan juga kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0 pada tingkat SD. Pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Hakikat bahasa adalah sistem tanda bunyi atau lambang bunyi yang memiliki makna dan bersifat arbitrer atau dinamis yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk bekerja sama dan berkomunikasi serta mengidentifikasi diri. Saya ingin menceritakan tentang fungsi bahasa. Secara umum, bahasa adalah alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, bahasa juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk intraksional dan transiksional. Akan tetapi, bahasa juga memiliki fungsi khusus. Untuk mengetahui fungsi khusus, kita harus menganalisis kajian-kajian bahasa dalam konteks pemakaian, baik dalam paragraf, kalimat, maupun wacana. Fungsi-fungsi bahasa Indonesia adalah: 1. Sebagai sarana untuk menjalankan administrasi negara. 2. Persatuan antar suku. 3. Untuk menampung kebudayaan yang ada di Nusantara. 4. Sebagai identitas bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sifat-sifat bahasa. 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur, terpola, yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. 2. Bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. 3. Bahasa itu berupa bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, tapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. 4. Bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbiter bisa diartikan sewenang-wenang, berbahasa, dan tidak tetap. Kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0. Di era saat ini, terkadang penggunaan bahasa asing dianggap memiliki prestis yang lebih tinggi dibanding penggunaan bahasa Indonesia. Namun, satu hal yang perlu diingat bahwa di era manapun itu, kedudukan bahasa Indonesia tetaplah sama, yaitu sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, serta bahasa negara. Dalam UU nomor 24 tahun 2009 juga ditegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Menguasai bahasa Indonesia bukan berarti membatasi penggunaan bahasa asing. Keduanya dapat digunakan bersama-sama tanpa harus membatasi satu sama lain. Hal ini karena antara bahasa Indonesia serta bahasa asing memegang perannya masing-masing. Nah, itu tadi pemaparan materi oleh kelompok kami, kelompok 5, tentang hakikat, fungsi, sifat, dan juga kedudukan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0 pada tingkat SD. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.